Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati indal fasadi ummati falahu ajru mi'atai syahid. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kepada Bapak kita, Bapak Umar Siddiq yang kami hormati, bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita dari rumah ke sini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam yang selalu kita panjatkan pada Nabi Allah atau Nabiullah, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menuntun kita, kehidupan kita dan syariah-syariah kita, dan kita harapkan yaitu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami diberi tema Isra Mi'raj. Kita yaitu menyongsong Isra Mi'raj di bulan Rajab ini. Kita berdoa juga, bismillah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa sangat besar, sangat-sangat ajaib. Kalau bahasanya Pak Wandi, sangat-sangat transendental, ya. Sangat-sangat, ya. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang bukannya tidak masuk akal, namun otak kita yang tidak mampu mengkaji atau menalari peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena saking jauhnya, saking menembus 3 alam, saking jauh sekali. Baik itu istilahnya kalau Pak Nur itu bahasanya yaitu menembus ruang dan waktu. Ya, waktunya itu sangat yang ditempuh, maksudnya bukan waktu untuk perjalanannya. Nah, Subhanallah itu maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya, jadi yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi otak kita, pikiran kita itu tidak mampu, karena sebagian kecil daripada fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana jauh sekali tadi menembus yaitu 3 alam. Yang pertama adalah alam kenyataan. Bagaimana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah alam yang nyata. Nah, namun setelah Mi'raj itu adalah
alam malakul, kalau alam malaikat. Jadi kalau alam nyata itu yang mengikuti, batu yang ingin ikut aja tidak mampu. Saking batu itu ingin ikut, melayang-layang di Masjidil Aqsa, misalnya di atas Masjidil Aqsa saat itu. Nah, alam malakul ini apabila alam jasmani naik, kalau sudah melepas dari lapisan ozon, maka dia akan tidak bisa hidup. Maka kalau astronot itu harus membawa oksigen dari bumi, karena sudah akan melewati alam malakut. Namun dari alam Masjidil Aqsa yang menuju langit pertama saja, itu kalau ditempuh dengan perjalanan kita alam nyata, maka beribu-ribu tahun. Jadi kalau satu tingkat langit ke langit yang lain beribu-ribu tahun atau 1000 tahun katakan, maka akan menempuh 7000 tahun. Nah, ini setelah alam malakut, maka nanti alam yang dimana malaikat pun tidak mampu ikut daripada Isra Mi'raj ini. Malaikat Jibril tidak mampu, karena dari istilahnya apa ya? Kalau malaikat kan tercipta dari cahaya. Namun di sana di alam lauhut atau alam ketuhanan tidak mampu lagi. Lauhul Mahfuz, di sana ada Sidratul Muntaha, ada arsnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi tidak mampu untuk mengikuti alam ketuhanan. Nah, maka dalam ayat ini, ini banyak, ini hanya karena Pak Heftah menginginkan bahwa kalau ceramah itu ada dasarnya, yaitu dasarnya ini ayat Al-Quran, dan sini satu hadis saja sudah 2 halaman. Itu dari hadis daripada hadis riwayat Muslim yang nomornya adalah nomor 162. Nah, saat Rasulullah SAW tiduran di Masjidil Haram, maka didatangi malaikat Jibril yang membawa kendaraan yang namanya buraq. Diceritakan bahwa buraq itu sejenis kuda, namun lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal atau baghal. Baghal itu adalah hewan apa? Hewan yang dari keledai betina yang istilahnya dikawinkan dengan kuda jantan. Nah, maka menjadi bagal ini tidak bisa istilahnya beranak karena beda kromosom. Nah, ini bagal. Maka kalau kita masih mempunyai lukisan yang berkisaran buraq yang digambarkan wanita cantik, kuda pakai sayap, mohon untuk dijual atau dibagaimanakan gitu. Ini adalah ada unsur istilahnya penistaan daripada yang pelukisnya itu menghayalnya seperti itu. Bahkan bukan seperti itu, bukan wanita cantik yang dengan kudanya itu. Nah, Rasulullah SAW dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ya Jibril, ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini untuk mendapatkan perintah untuk mengisrakan. Isra Mi'raj yaitu yang dari Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah, maka menuju Masjidil Aqsa. Namun sebelum kejadian itu ada 2 hal yang melatar belakangi daripada Isra Mi'raj. Dari Rasulullah itu dalam keadaan duka, sedih,
dan setelah ditinggalkan yaitu pamannya yang begitu membela, mendampingi, merawat dari kecil, maka kesedihan berlarut ditambah dengan kehilangan istrinya Sayyidina Khadijah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW itu saat berdakwah di Mekah itu selalu dihina, banyak hinaan, banyak tidak dipercaya. Maka juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ingin yaitu pergi ke Taif. Nah, yaitu diisyaratkan bahwa Taif itu peradabannya lebih maju, lebih baik. Dengan demikian menurut husnudonnya bahwa di Taif nanti akan diterima bagus, akan istilahnya di banyak pengikutnya. Nah, ini karena di Mekah ini sudah juga istilahnya tidak dipercaya, maka perginya pun juga diam-diam. Karena kalau masyarakat Quraisy tahu, wah ini mau melarikan diri atau mau ya istilahnya pindah, maka berjalan sendirian dengan anak angkatnya yaitu Zaid, yaitu untuk pergi ke Taif. Padahal Taif itu jauh, kalau ditempuh perjalanan kuda atau onta yang gagah pun 30 hari. Nah, maka itu perjalanan yang begitu jauh sampai di Taif. Singkat cerita, sampai di Taif itu justru tidak diterima dengan bagus, ya, malah dilempari dengan batu, dilempari dengan istilahnya ya cacian makian. Maka berdarah-darah pula, maka berlindung di balik bukit. Maka dengan anak angkatnya Zaid ini dia juga berdoa kepada Allah. Bahkan malaikat Jibril pun suruh minta berdoa kepada Allah agar dua bukit, yaitu apabila disuruh menimpakan orang yang menghina atau yang melempari daripada Rasulullah SAW, akan ditimpakan kepada keadaan di sahabat di Taif itu. Nah, ini Rasulullah SAW tidak berdoa seperti itu, tidak menerima seperti itu, karena kepada malaikat Jibril jangan ditimpakan bukit itu kepada kaum Taif. Maka itu karena dia itu belum tahu, belum tahu siapa dan risalah ini disampaikan. Itu latar belakangnya daripada Isra Mi'raj. Lah, setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka Rasulullah SAW yang dimana di sana mengimami sholat, sebelumnya sholat 2 rakaat, yaitu mengimami sebanyak 124.000 nabi dan rasul. Kita tahu bahwa ulul azmi aja hanya 5, itu Nabi Nuh, Ibrahim, Muhammad, Musa, Ismail, dan Muhammad SAW. Nah, maka ada 313 rasul juga ikut makmum di belakangnya. Jadi sebelum perintah sholat 5 waktu, ini juga sudah diperintahkan untuk sholat, yaitu sholat malam atau sholat tahajud di waktu diterimanya wahyu yang pertama. Rasulullah SAW sudah diajari yaitu bagaimana berwudu, bagaimana sholat oleh malaikat Jibril. Nah, ini peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang belum kita ketahui sejak kecil akan terungkap dalam hadis-hadis ini. Setelah mengimami daripada
124.000 nabi dan rasul itu, maka malaikat Jibril mengajaknya untuk Mi'raj. Ya. Mi'raj dari Masjidil Haram ke langit yang pertama. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, yaitu bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka di sana terjadi dialog, dari mana dialog itu Nabiullah Adam alaihissalam mendoakan keselamatan daripada Rasulullah SAW, kebaikan. Namun dalam hadis yang lain adanya percakapan bahwa malaikat Jibril untuk izin membukakan daripada langit pertama itu. Memang ditanya, ini siapa? Saya malaikat Jibril. Hal itu dengan siapa? Dengan Nabiullah Muhammad. Maka dibukakan. Begitu pula dari langit yang pertama menuju langit kedua, juga istilahnya salam daripada siapa ini yang datang, malaikat Jibril. Dengan siapa itu? Dengan Rasulullah atau Muhammad. Maka dibukakan, yaitu Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Isa binti Maryam dan Yahya binti Zakaria, insya Allah gitu. Lah, begitu pula naik ke langit ketiga, juga izin bagaimana ini untuk dibukakan langit yang ketiga. Maka ditanya pula, siapa ini? Adalah malaikat Jibril bersama siapa? Maka diterima oleh Nabiullah Harun alaihissalam. Begitu pula seterusnya dari nabi satu ke nabi yang lain, Nabi Ibrahim, nabi istilahnya nabi yang lain, kami juga tidak hafal itu. Maka pada langit yang ke-6 adalah bertemu dengan Nabi Musa. Mendapatkan apa kok sampai untuk membukakan langit atau langit ke-6 ini? Mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu bertemu. Nah, ini malaikat Jibril sudah tidak mampu ikut lagi ke langit yang selanjutnya, atau dari langit ke-7 tadi dengan Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah dari Nabi Ibrahim, malaikat Jibril tidak mampu lagi ikut ke Lauh Mahfud atau ke Sidratil Muntaha, karena dengan kemampuannya atau istilahnya ciptaannya pun sudah berbeda. Hanya Rasulullah SAW. Nah, sampai di Sidratil Muntaha, Rasulullah SAW salam, assalamualaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjawabnya. Maka Rasulullah SAW turun lagi, tanya kepada yaitu malaikat Jibril, bahwa mengapa kami salam kok tidak diterima. Maka diberikan petunjuk bahwa disuruh salam yang lain. Maka naik lagi salam dengan salam tahiyatul mubarakatus sholawat as-sholawatut thayyibatulillah. Baru dijawab Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah memikirkan umatnya, maka menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ya, orang-orang yang soleh itu yang diberikan salam untuk diikutkan. Nah, percakapan-percakapan ini bukannya Allah Subhanahu wa taala menduduki ars itu berwujud untuk duduk, tidak. Namun ada Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Jadi jangan dibayangkan itu untuk duduk di kursi, tidak. Maka di sini adanya perintah yang sangat-sangat bermanfaat, sangat untuk kita semuanya, yaitu perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Maka itu istilahnya sudah disanggupi 50 waktu, namun terus turun daripada
ke langit yang berikutnya, yaitu bertemu dengan Jibril, bertemu dengan Nabi Ibrahim, tidak bersapa namun bertemu dengan Nabi Musa, maka disapa bahwa ada tugas apa, ada perintah apa sampai di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan sholat untuk menjalankan sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa menyarankan yaitu untuk minta keringanan sampai berulang-ulang kali, sampai 9 kali. Maka yang terakhir itu adalah karena sudah berulang-ulang kali, maka Nabi Muhammad SAW itu merasa malu bila disuruh daripada Nabi Musa, karena Musa juga istilahnya mawas diri bahwa kaumnya Musa yang kokoh-kokoh, yang kekar-kekar pun tidak mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, karena perintah daripada Allah untuk Nabi Musa ini sholatnya hanya 1 waktu. Jadi para nabi juga dulu diperintahkan untuk sholat atau mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas daripada peristiwa Isra Mi'raj kita di bulan Rajab ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali istilahnya perbedaannya. Ada yang menceritakan terjadinya Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab tanggal 27 tahun 11 kenabian. Ada yang mengatakan tahun 10 sebelum istilahnya hijrah, atau 2 tahun sebelum hijrah. Nah, namun perbedaan-perbedaan ini tidak kita perbesar, karena yang penting adalah peristiwa Isra Mi'raj ini bahwa harus diterima dengan iman. Karena kalau di otak-atik dengan akal pikir kita tidak mampu. Nah, demikian. Untuk itu makanya setelah Isra Mi'raj itu adanya hikmah atau berkah atau daripada manfaat daripada Isra Mi'raj, di mana berkah-berkah manfaat itu pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memerintahkan sholat 5 waktu. Yang pertama. Yang kedua adalah berkahnya bahwa dipertemukannya Rasulullah SAW, terus yaitu diberikan suatu petunjuk atau suatu gambaran, suatu peristiwa yang dimana peristiwa itu adalah peristiwa kesuksesan orang-orang yang zaman dahulu atau kaum-kaum dahulu yang sukses, namun dia ingkar, maka ditunjukkan pula bagaimana orang-orang kaum dulu itu juga akan istilahnya disengsarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hikmah yang terdapat daripada Isra Mi'raj. Namun karena terbatasnya waktu dan kita juga akan dilanjutkan diskusi atau mudzakarah. Untuk itu kami sampaikan atau sampai di sini dulu. Alhamdulillah kita juga ta'asur fi qalbi, sampai ketenangan untuk sampai tidur. Nah, ini menyimak daripada Isra Mi'raj ini. Alhamdulillah. Jadi ada sakinah kita di dalam mushola ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kekurangan kesalahan adalah dari istilahnya pribadi kami yang masih jauh daripada yaitu makom awam ya, masih banyak kekurangan di sana sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.